Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fani Ardiansyah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NPM 2011030278. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hubungan Islam dan kebudayaan Persia. Hubungan Islam dan kebudayaan Persia itu tidak bisa lepas dari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah atau Kekhalifahan Abbasiyah itu merupakan kelanjutan dari kekhalifahan sebelumnya, yaitu Kekhalifahan Umayyah. Pendiri dari Kekhalifahan Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Sofah dari Bani Abbas yang merujuk pada keturunan paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pusat kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah itu berada di kota Baghdad atau Irak. Kekhalifahan Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 5 abad atau dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Hubungan Islam dan kebudayaan Persia yang selanjutnya itu karena perkembangan kebudayaan dinasti Abbasiyah. Selama 3 abad pertama pemerintahan Bani Abbasiyah memegang kekuasaan kekhalifahan mengusung kepemimpinan gaya Islam. Di masa dinasti Abbasiyah banyak orang non-Arab yang masuk Islam, seperti misalnya Persia. Bangsa Persia berpengaruh kuat pada bidang pemerintahan, filsafat, dan sastra. Pun demikian dengan India, mereka berpengaruh di bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Sedangkan bangsa Yunani berpengaruh di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Selanjutnya, menyuburkan kembali ilmu pengetahuan dan pengembangan budaya Timur Tengah. Pengembangan ilmu pengetahuan baik di bidang sastra, teologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan pada masa itu sangat berkembang pesat. Sampai pada masanya di masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau mendirikan perpustakaan terbesar pada masa itu. Di era ini juga ilmu fikih berkembang pesat hingga melahirkan 4 ulama fikih yang disebut 4 ulama mazhab. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, Imam Malik atau mazhab Maliki, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal atau mazhab Hambali. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, beliau memindahkan pusat ibu kota yang tadinya dari Kufah menuju ke Baghdad. Dengan perpindahan ibu kota yang baru, Abu Ja'far melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Beliau juga mengangkat sejumlah personel untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif, mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Beliau menunjuk Khalid bin Barmak sebagai wazir pertama yang berasal dari Balkh atau Persia. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur juga membentuk protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Juga membangun lembaga kehakiman dengan menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakimnya. Selanjutnya, hubungan
hubungan Islam dan kebudayaan Persia itu karena perubahan pola pemerintahan dan politik pada masa dinasti Abbasiyah yang berubah-ubah. Para ahli sejarawan membagi 5 periode masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode pertama atau disebut dengan pengaruh Persia pertama. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Pada periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi pengembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Selanjutnya pada periode kedua atau disebut dengan periode pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, para khalifah penggantinya sangat lemah sehingga orang-orang Turki dengan mudahnya mengambil alih kekuasaan dengan memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Mereka mengangkat sesuai dengan kehendak mereka. Walaupun kemajuan intelektual dan kebudayaan terus berjalan, namun secara politik, kekuasaan Abbasiyah bertambah buruk. Selanjutnya periode ketiga atau disebut dengan periode pengaruh Persia kedua. Pada periode ini, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mendapat pengaruh dari kekuasaan dinasti Buwayhi. Karena dinasti Buwayhi menganut aliran Syiah, membuat keadaannya lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun demikian, ilmu pengetahuan bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan terus mengalami kemajuan. Selanjutnya pada periode keempat atau disebut juga dengan periode pengaruh Turki kedua. Pada periode ini, Bani Saljuk berhasil melumpuhkan Bani Buwayhi atas permintaan kekhalifahan Abbasiyah. Keadaan kekhalifahan semakin membaik karena kewibawaannya dalam bidang agama setelah beberapa lama dikuasai oleh orang-orang Syiah. Namun kekuasaan Saljuk mulai melemah setelah adanya konflik-konflik internal. Selanjutnya, periode yang terakhir pada masa periode kelima, kekhalifahan bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitaran Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.